Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulika wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qatrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali kita kali ini dalam sebuah bahasan yang membahas mengenai wanita yang dinikahi. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Seperti sebuah hadis Nabi yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba'i limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha fa'alaika bidatid dini taribat yadaka. Tunkahul mar'atu li arba'i, wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Kedua, wahasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Kemudian keempat, wadiniha, karena agamanya. Fa'alaika bidatid dini taribat yadaka, maka pilihlah wanita itu karena dinnya, agamanya, supaya engkau beruntung. Jadi para ikhwan, para sobat muda yang belum menikah dan hendak memilih calon istri, perhatikan hadis ini. Wanita itu dinikahi, dipilih karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena nasabnya, keturunannya. Ketiga, karena kecantikannya. Dan keempat, karena akhlaknya, karena agamanya. Boleh jadi wanita itu tidak kaya, harta tidak ada. Boleh jadi nasabnya, keturunannya biasa-biasa saja, bukan keturunan orang yang dengan status sosial yang tinggi. Boleh jadi tidak cantik, tapi satu hal yang tidak bisa tidak adalah akhlaknya, karena agamanya. Ya syukur-syukur kalau ikhwan menemukan wanita dengan kriteria 4-4-nya. Sudah hartanya kaya dia, nasabnya, keturunannya orang yang status ekonomi, status sosialnya tinggi, kemudian cantik, dan keempat agamanya bagus, wanita solehah. 4-4-nya ada kriterianya, Masya Allah, Subhanallah, maka engkau beruntung. Kalau tidak, pilihlah satu saja kriteria ini yang keempat, yakni agamanya, akhlaknya. Jangan sampai kebalikannya, 4-4-nya tidak ada. Sudahlah, tidak ada hartanya, tidak mempunyai harta, tidak punya apa-apa, nasabnya, keturunannya tidak jelas, kemudian tidak cantik, agamanya juga tidak, akhlaknya kayak setan. Apa yang diharapkan? 4-4-nya tidak ada. Dunia mata'un wa khairut mata'iha mar'atus soleha. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan sebaik-baiknya perhiasan adalah mar'atus soleha, istri yang soleha. Karena istri yang soleha akan membawamu menuju jalan ke arah sorga. Sebaliknya,
Kalau istri yang tidak berakhlak, tidak beragama akan membawamu menuju ke neraka. Biar tidak cantik, biar tidak kaya, biar tidak keturunannya orang yang berstatus ekonomi sosial tinggi, asalkan akhlaknya baik, wanita soleha, maka Anda akan berujar, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lain dengan yang keempat banyak tidak ada. Baiti nari, atau boleh jadi dia orang kaya, cantik, status ekonomi sosialnya tinggi, keturunan orang yang hebat, tapi tidak ada akhlaknya. Berapa banyak rumah tangga artis, rumah tangga orang kaya, orang yang hebat, orang kalangan papan atas bercerai, rumah tangganya berantakan. Berapa banyak kita melihat berita-berita begitu. Sedang mereka yang terus berada di jalan Allah, dalam koridor Allah, insya Allah dengan istri yang soleha akan membawa Anda kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri yang patuh pada suaminya. Suatu ketika ada seorang wanita yang dipesani oleh suaminya. Suaminya hendak berangkat perang. Dia pesan pada istrinya, wahai istriku, jangan kau keluar rumah selama saya pergi. Tunggu saya pulang. Baik suamiku. Maka dia pun tidak pergi kemana-mana, di rumah saja. Selang berapa hari datang kerabatnya menyusul si wanita ini. Ya fulanah, saya memberi kabar, ibumu sedang sakit. Kau tengok ibumu, kau pulang sebentar. Maaf paman, saya dipesan oleh suami saya tidak boleh keluar rumah. Kemudian pulanglah ini si laki-laki, si kerabatnya ini. Selang berapa hari datang lagi. Ya fulanah, ibumu sedang sakaratul maut. Kau tidakkah ingin pulang sekedar menjenguk ibumu di saat-saat akhirnya? Maaf, saya dipesan oleh suami saya tidak boleh keluar rumah. Maka pulanglah si kerabatnya ini lagi. Berapa hari kemudian dia datang mengabari bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ya fulanah, tidak bisakah kau pulang? Barang sebentar kau jenguk jenazah ibumu. Kau tidak maukah mentakziah ibumu, ibu kandungmu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu? Maaf, saya tidak boleh pergi, tidak boleh keluar rumah oleh suami saya. Dengan berlinang air mata, dia hanya bisa mendoakan ibunya. Ini kerabatnya jengkel. Dia pulang, mencari Rasulullah, mengadukan hal ini pada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulanah saya susul, mulai ibunya sakit, sampai ibunya sakaratul maut, sampai ibunya meninggal dunia. Dia tidak mau pulang. Kenapa tidak mau pulang? Karena dipesan oleh suaminya jangan keluar rumah selama suaminya pergi. Sampai suaminya pulang. Lah terus suaminya kemana? Perang ya Rasulullah. Jihad fisabilillah di medan perang. Apa kata Rasulullah? Ibu si anak ini tadi diampuni dosa-dosanya karena mempunyai anak yang soleha, yang berbakti pada suaminya. Bayangkan, ibunya diampuni dosa-dosanya karena mempunyai anak yang soleha, yang patuh pada suaminya. Kata Rasulullah, ittolaktu alal jannah fawajatu aksaru alal fuqara wa tolaktu alal nar fawajatu aksaru alihan nisa. Aku melihat sorga, kata Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Kudapati penduduknya kebanyakan adalah orang-orang fakir. Wa tolaktu alal nar, dan aku melihat neraka fawajatu aksaru alihan nisa, dan kudapati sebagian besar penghuninya adalah nisa, wanita. Kenapa banyak wanita menjadi ahli neraka? Salah satunya tidak patuh pada suaminya. Hati-hati.